Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ramadhani dengan NIM 240211500025. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan proyek analisis saya, yaitu tugas metodologi desain arsitektur. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja presentasi ini. Baik, yang pertama-tama dan yang paling utama adalah data yang disurvei, yang terbagi menjadi 3, yaitu inventory atau inventarisasi data. Yang kedua, analisis atau analisis data. Dan yang ketiga, sintesis atau sintesis data. Baik, selanjutnya adalah site plan atau bisa dibilang lokasi rumah saya sendiri yang ada di Papua Barat, Kota Fakfak, di Jalan Mambruk Dalam. Namun karena kurangnya fasilitas seperti mobil Google Maps, jadi saya sangat kesusahan untuk melihat kawasan di sekitar rumah saya sendiri. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu inventory atau inventarisasi data, yang terbagi menjadi 3, yaitu elemen fisik, elemen sosial, dan yang terakhir adalah elemen visual. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu elemen fisik. Yang pertama adalah topografi. Kawasan berbukit dengan tanah yang cukup subur, cocok untuk pertanian kecil dan lanskap alami. Yang kedua adalah vegetasi. Didominasi pohon buah pala yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi dan peneduh alami. Yang ketiga, iklim. Suhu relatif sejuk dengan kelembapan tinggi karena vegetasi yang lebat. Yang keempat, elemen buatan. Hanya ada beberapa bangunan sederhana dan sebagian jalanan yang masih berbasis tanah. Dan yang terakhir adalah tata guna lahan, yaitu 70% kawasan hutan yang tidak tersentuh pembangunan, berfungsi sebagai area konservasi dan pertanian pohon pala atau perkebunan lainnya. 15% lahan pemukiman dengan rumah-rumah yang tersebar dan jarak antar bangunan yang cukup jauh. 10% area pertanian dan perkebunan kecil, terutama untuk tanaman buah pala dan beberapa tanaman pangan. 5% aksesibilitas berupa jalan setapak dan jalur tanah atau jalan utama untuk kendaraan ringan maupun berat. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu elemen sosial, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, aktivitas manusia. Sebagian besar warga di sana hanya melakukan aktivitas sehari-hari mereka seperti ke masjid, berangkat kerja, dan juga sebagian warga bekerja sebagai penjual sembako maupun jualan lainnya. Yang kedua adalah norma budaya. Komunitas kecil dengan interaksi sosial yang erat dan pola hidup sederhana. Selanjutnya kita masuk ke poin berikutnya, yaitu elemen visual, yang terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pemandangan.
Lanskap hijau dengan dominasi hutan dan pemukiman yang jarang menciptakan suasana damai dan alami. Yang kedua adalah komposisi ruang. Bangunan tersebar dengan jarak yang cukup jauh, memberikan tingkat privasi yang sangat tinggi. Dan ini adalah contoh gambar pemandangan yang ada di kawasan sekitaran rumah saya. Selanjutnya adalah teknik pengambilan data. Bisa dilihat di sini adalah diagram yang sudah saya buat. Kita lihat di kanan adalah site atau yang bisa disebut itu adalah rumah saya sendiri. Di atas adalah kos-kosan yang dekat dengan rumah saya. Dan yang di kiri bawah adalah jalan tikus atau jalan lain selain jalan utama. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu analisis. Yang pertama adalah diagram hubungan. Di bawah ini adalah diagram yang menghubungkan antara rumah saya yang sangat dekat dengan jalan utama dan jalan potong atau jalan tikus. Dan juga di sekitaran kawasan rumah saya mempunyai fasilitas umum, yaitu seperti musola, kios sembako, dan juga kos-kosan. Dan diagram selanjutnya adalah pemetaan peluang dan kendala. Peluang yang akan didapatkan di sekitar kawasan rumah saya adalah yang pertama, pemanfaatan pohon pala sebagai sumber ekonomi. Yang kedua adalah potensi wisata alam. Dan yang ketiga adalah desain rumah ramah lingkungan. Adapun kendalanya, yaitu akses jalan terbatas. Yang kedua, fasilitas umum yang minim. Dan yang ketiga adalah potensi gangguan dari satwa liar. Dan yang terakhir adalah diagram matriks SWOT yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah kekuatan atau strength, yang terbagi menjadi 3 bagian hal positif, yaitu yang pertama adalah lingkungan alami yang asri, udara yang bersih, dan ketenangan yang tinggi. Yang selanjutnya adalah kelemahan atau weakness, yang terbagi menjadi 3 bagian yang negatif, yaitu infrastruktur yang sangat minim, aksesibilitas yang terbatas, dan ketergantungan pada sumber daya lokal. Selanjutnya adalah peluang atau opportunities, yaitu yang desain rumah berbasis ekowisata, pertanian organik, dan konservasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah ancaman atau threats, yang terbagi menjadi 3, yaitu deforestasi, yang bisa dibilang adalah proses pengurangan atau penghilangan luas hutan secara besar-besaran. Yang kedua adalah lemahnya koneksi internet. Dan yang ketiga adalah seringnya mati lampu, membuat warga atau penduduk sangat kesusahan untuk melakukan aktivitas mereka. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sintesis data. Kita bisa lihat dalam diagram ini, yaitu site atau lokasi rumah saya yang saya analisis, dan saya pun mendapatkan dua hal, yaitu potensinya dan juga kendalanya. Mari kita bahas potensinya. Potensinya saya bagi menjadi 2, yaitu potensi site atau potensi dari lokasi rumah saya, dan yang kedua adalah potensi lingkungan atau di sekitaran kawasan rumah saya. Selanjutnya adalah kendalanya yang terbagi menjadi 2,
yaitu kendala fisik dan kendala non-fisik. Setelah menganalisis keduanya, maka kita akan memasukkan ke dalam sintesis data dan membuat solusi desain yang cocok untuk kawasan di sana. Baik, yang terakhir saya akan membahas diagram sebelumnya, yaitu yang pertama site, lokasi rumah saya yang memiliki lingkungan dengan hutan dan banyak pohon-pohon buah pala. Dan yang kedua adalah analisis potensi, yang dibagi menjadi dua, yaitu potensi site dan potensi lingkungan. Potensi site yaitu topografi berbukit, tanah subur, dan keberadaan pohon pala sebagai sumber ekonomi. Selanjutnya adalah potensi lingkungan, yaitu udara yang sejuk, vegetasi lebat, dan potensi wisata alam. Yang ketiga adalah identifikasi kendala. Yang pertama adalah kendala fisik, yaitu akses jalan yang terbatas, fasilitas umum yang minim, dan potensi longsor. Selanjutnya adalah kendala non-fisik, yaitu keterbatasan listrik dan internet, serta interaksi sosial berbasis komunitas kecil. Yang keempat adalah sintesis data, yaitu mengolah potensi dan kendala untuk menghasilkan desain rumah yang sesuai. Dan yang terakhir adalah solusi desain, yaitu rumah berbasis ekologi dengan material lokal. Yang kedua adalah pemanfaatan energi surya dan ventilasi alami. Yang ketiga atau yang terakhir adalah sistem pengelolaan air hujan untuk mengatasi infrastruktur yang terbatas. Baik, itu saja presentasi dari analisis saya. Maaf bila ada salah kata dan salah bahasa. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.